Now I see why they call him Jumbo. No, How you doing this nice day? Call me. Do you prefer to be called? Did you call me? Dickie? Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Expendables 4. Film The Expendables 4 ini adalah kelanjutan dari film The Expendables 3 yang sudah kami rangkum sebelumnya. Jika ingin melihat videonya, kami sudah menyiapkan linknya di sudut kanan atas. Film ini menceritakan tentang Barney Ross dan timnya yang mendapat sebuah misi menghadapi sekelompok penjahat kelas paus yang ingin memicu Perang Dunia Ketiga. Akibat dari misi itu, Barney Ross harus gugur dalam misinya kali ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah pabrik kimia tua yang berada di Libya dan dijaga ketat oleh militer setempat. Dan di situ juga ada jenderal pimpinan militer yang bernama Faizan bersama keluarganya. Kemudian terlihat salah satu tentara yang melihat temannya tertidur. Dia pun mencoba membangunkannya, namun ternyata temannya itu sudah mati. حمزة يا خرقة وصلوا من البيت سلاح Ternyata mereka diserang oleh tentara bayaran yang dipimpin oleh Suwarto Rahmat. Lalu di lain tempat, di New Orleans, Amerika Serikat, terlihat Barney mendatangi sebuah tempat dan ternyata dia mendatangi Christmas. Ketika Christmas membukakan pintunya, ternyata dia dan kekasihnya yang bernama Gina sedang bertengkar. Di sini diketahui juga bahwa Gina ini salah satu The Expendables yang direkrut oleh Barney. Kemudian Christmas menanyakan apa tujuan Barney mendatanginya. Barney pun menjawabnya kalau dia semalam telah kehilangan sebuah cincin kesayangannya karena taruhan. Dan karena hal itu, Barney ingin mengajak Christmas ke bar tersebut untuk mengambilnya kembali. Ketika mereka tiba di bar itu, Christmas yang masih bingung pun kembali menanyakan Barney tentang kehilangan cincinnya akibat taruhan. Seketika mereka pun beradu argumen di situ. Barney menjelaskan bahwa dia kehilangan cincinnya akibat taruhan panco. Christmas pun mengatakan kenapa dirinya bisa kalah dalam taruhan panco. Barney menjawabnya, semuanya kini telah berubah. Dirinya kini sudah tidak muda lagi. Lalu Barney bertanya kepada bartender di situ, mana Jumbo Shrimp? Si bartender pun menjawabnya, apa ada masalah? Christmas lalu menjawabnya, iya. Dia menjelaskan bahwa Barney ingin menebus cincinnya kembali. Lalu bodyguard si bartender itu kemudian mengatakan kalau cincin itu akan tetap berada di tempatnya dan tidak bisa ditebus. Tidak lama kemudian datanglah Jumbo Shrimp bersama dengan bodyguardnya. Christmas yang melihatnya pun sontak mengejek Barney karena dia telah dikalahkan orang kecil. Barney beralasan bahwa dirinya sedang mabuk saat malam itu. Kemudian Christmas mengatakan saat ini Barney tidak dalam keadaan mabuk, jadi untuk apa Christmas berada di situ?
Barney pun tidak habis beralasan kembali kalau punggungnya sakit sejak minggu kemarin. Barney juga menjelaskan kalau dia mengangkat garpu pun tidak mampu. Jadi Barney meminta tolong kepada Christmas agar mengambil kembali cincin kesayangannya. Christmas pun kemudian langsung segera membantunya. Dan tidak lupa juga Barney memberikan sebuah alat pukul besi untuk menghajar Jumbo Shrimp dan teman-temannya. How you doing this nice day? Do you prefer to be called? What did you call me? Dickie. Kemudian kembali ke Libya, terlihat Rahmat dan timnya telah berhasil menghabisi semua pasukan militer Fezan. Di saat yang bersamaan juga terlihat tim Barney sedang berkumpul. Dan di situ ada seorang anggota baru yang bernama Issy Day. Issy ini ternyata adalah mantan pasukan khusus. Di situ juga terlihat seorang pria muda yang bernama Galan. Dan dia ini adalah putra dari mantan tim Barney yang bernama Galgo. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria berjas yang bernama Mars. Dia ini ternyata adalah seorang agen CIA. Lalu di situ Mars menjelaskan bahwa saat ini ada hal penting yang mendesak dan harus mereka hadapi. Mars juga tidak lupa memperlihatkan sebuah data seseorang yang bernama Suwarto Rahmat yang merupakan mantan warga negara Inggris yang menjadi pengedar senjata. Rahmat ini juga adalah tentara bayaran yang disewa oleh seorang klien untuk mencuri detonator nuklir. Dan diketahui nama klien yang menyewa Rahmat ini adalah Ocelot. Mars menjelaskan jika detonator tersebut sampai jatuh ke tangan Ocelot, maka akan sangat berbahaya karena diketahui Ocelot akan berencana menggunakannya untuk menciptakan insiden internasional. Karena hal itu, misi mereka saat ini harus mencegah semua itu terjadi. Mars menjelaskan bahwa mereka harus segera bergegas menuju ke sebuah pabrik kimia tua yang berada di Libya dan memastikan detonator tersebut tetap berada di sana. Lalu setelah menerima arahan dari Mars, mereka pun segera bergegas pergi. Di sisi lain, di pabrik kimia Libya, terlihat Rahmat telah menghabisi istri Jenderal Fezan supaya dia memberitahu detonator tersebut berada. Namun, Fezan tetap tidak mau memberitahunya, hingga pada akhirnya Rahmat mengancam akan menghabisi anaknya juga detik ini. Fezan pun yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain memberitahu Rahmat di mana detonatornya berada. Fezan mengatakan kalau detonatornya ada di ruang kendali di dalam berangkas. Dan Fezan juga memberitahu kode berangkasnya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Rahmat pun segera menghabisi Fezan beserta anaknya yang masih kecil. Wise choice. Di lain sisi, Barney dan timnya telah sampai di Libya. Namun tiba-tiba pesawat mereka langsung mendapatkan serangan dari musuh. Padahal jarak dari lokasi penyerangan masih cukup jauh. Karena hal ini, Barney pun segera meminta timnya agar segera turun dari pesawat dan melawan para musuh. Sedangkan dirinya sendiri akan tetap berada di dalam pesawat sambil memantau dari udara. Ketika sudah berada di darat, terlihat Gunner sudah pada posisinya sebagai penembak jitu. Dan targetnya kali ini, Gunner akan menembak Rahmat dari jarak yang lumayan jauh.
Di saat yang bersamaan juga, ketika tim Barney masih sibuk menghadapi para pasukan Rahmat, tiba-tiba pesawat Barney ditembaki oleh Rahmat dengan menggunakan senjata mesin. Meskipun pesawat Barney akan segera jatuh, Barney tetap menyuruh Christmas untuk tetap fokus pada misi. Tetapi sebagai teman terdekatnya, Christmas tidak mungkin membiarkan pesawat Barney jatuh. Lalu Christmas mengarahkan mobilnya ke arah senjata mesin tersebut. Namun sayangnya Rahmat kembali menembak pesawat Barney hingga mesin pesawatnya rusak parah, yang akhirnya pesawat itu pun jatuh. Keesokan harinya, tim Barney pun sedang berkabung di sebuah bar dan mengenang sosok Barney Ross yang sudah mereka anggap seperti saudara sendiri. Momen ini tentu saja membuat Christmas bersedih, apalagi dirinya ini merupakan sahabat terdekat Barney. Ketika Christmas sedang bersedih, tiba-tiba Gina datang dan duduk di depannya saat ini untuk mengucapkan bela sungkawa. Saat mereka sedang berbincang, tidak lama setelah itu, Mars pun datang dan merusak suasana tersebut. Lalu, Mars mengatakan bahwa Christmas telah diberhentikan dari tim The Expendables karena dia adalah orang yang bersalah atas gagalnya misi kemarin. Padahal Barney sudah memberi perintah untuk fokus pada misi, namun Christmas justru berusaha menyelamatkannya, dan usahanya itu pun gagal. Menurut Mars, Christmas tidak hanya bersalah, tetapi juga berpotensi untuk balas dendam kepada Rahmat yang sudah pasti akan merusak misinya kembali. Dan sebagai gantinya, Gina akan naik jabatan menjadi pemimpin tim The Expendables karena dia memiliki kemampuan taktik yang luar biasa. Suka tidak suka, akhirnya Christmas pun harus angkat kaki dari tempat tersebut. I'll be in touch. Setelah diberhentikan dari tim Expendables, Christmas harus menganggur. Karena tidak mau terus-menerus menjadi pengangguran, Christmas akhirnya melamar pekerjaan sebagai pengawal pribadi. Tidak butuh waktu lama, Christmas langsung diterima sebagai pengawal selebgram Ginu yang sehari-hari kerjaannya hanya berpesta ria bersama gadis-gadis Cihui. Awalnya Christmas merasa biasa saja, namun lama-kelamaan selebgram itu semakin menyebalkan dan sering merendahkan wanita. Melihat hal itu, Christmas pun langsung menghajarnya ketika dia melakukan live streaming di sosial medianya. Karena hal itu, Christmas pun akhirnya dipecat dan harus menganggur kembali. Namun hal itu justru bagus untuknya karena dirinya bisa fokus membalaskan dendam Barney. Saat malam harinya, Christmas menyelinap masuk ke rumah Gina untuk mencuri dokumen rahasia di brankasnya. Namun sialnya, dia ketahuan oleh Gina. Di situ Gina mengatakan kalau dokumen itu adalah dokumen lama yang akhirnya bisa dibuka setelah Barney meninggal. Selain itu, dokumen ini juga bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui identitas asli dari Ocelot. Mendengar hal itu, kemudian Christmas meminta Gina untuk mengajaknya ikut dalam misi karena dirinya sangat ingin menghabisi Rahmat dan menemukan sosok Ocelot. Namun Gina tidak mau melibatkan Christmas yang masih penuh rasa dendam, dan seketika itu juga mereka berdua pun akhirnya baku hantam yang berlanjut hingga melakukan aktivitas ranjang. No one's starting. Setelah selesai melakukan aktivitas ranjangnya, Christmas lalu memberikan sebuah pisau kepada Gina untuk dibawa saat misi berlangsung. Christmas mengatakan kalau dia sadar kalau dirinya tidak bisa ikut, jadi berharap pisau tersebut bisa mewakilinya. Namun ternyata pisau tersebut telah dipasangi GPS karena Christmas berniat akan menyusul Gina dan timnya. Di sisi lain, tim Gina kini sudah berada di dalam pesawat dan akan terbang ke kantor CIA yang berada di Asia Selatan. Dan misi kali ini mereka memiliki anggota baru yang dibawa oleh Gina yang bernama Lash. Dia ini merupakan seorang ahli tarung asal Vietnam.
Di samping itu juga ada seorang anggota yang berubah total dari yang awalnya suka berceloteh, namun kini dia menjadi pendiam sejak kematian Barney. Anggota tersebut adalah Galan. Seperti biasanya ketika Galan di dalam pesawat pasti akan selalu berceloteh, dan kini dia terlihat masih bersedih dan tidak berbicara sama sekali. Ketika mereka semua tiba, tanpa membuang waktu, Mars dan asistennya yang bernama Russo langsung menjelaskan misi baru mereka. Misi ini akan berlokasi di tengah laut karena Rahmat dan pasukannya berencana untuk meledakkan bom nuklir di dekat Rusia. Tujuannya adalah karena Ocelot ingin menciptakan perang dunia ketiga. Agar semua itu tidak terjadi, maka tim Expendables harus segera melumpuhkan Rahmat dan mengambil alih detonatornya. Di situ Mars dan Russo juga telah menyiapkan rencana cadangan yang dimana mereka akan bernegosiasi dengan Rahmat. Mars yakin kalau Rahmat akan memintanya untuk membebaskan anak buah Ocelot yang bernama Lee Yong-bae dan kini dirinya sedang dikurung di penjara milik CIA. Dalam menjalankan misi kali ini, tim Expendables juga akan dibantu oleh Mars sendiri bersama mereka. Setelah semuanya jelas, mereka pun akhirnya bergegas berangkat. Di waktu yang bersamaan, terlihat Christmas sudah berada di Thailand. Di situ dia berniat untuk mencari seseorang yang bernama Deka. Konon katanya Deka ini adalah seorang petarung mematikan dan ditakuti oleh semua lawan. Selain itu, Deka ini juga merupakan teman lama Barney dan pernah menjadi anggota The Expendables. Namun sayangnya warga di situ tidak ada yang tahu tentang Deka ini. Bahkan kabarnya Deka telah lama meninggal dunia. Kemudian Christmas pun memutuskan untuk mencari ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kapal kecil. Ketika Christmas melihat ke arah kapal di situ, dia melihat di salah satu kapal yang berlogo The Expendables. Dan saat Christmas akan pergi, tiba-tiba dia diberhentikan oleh seorang pria tukang sapu. Namun pria itu pun terkejut ketika dia melihat cincin milik Barney yang dipakai oleh Christmas. Terlebih lagi saat dia tahu bahwa Barney telah meninggal karena dibunuh oleh Rahmat. Dan akhirnya pria tersebut pun mengaku kalau dirinya adalah Deka. Mereka berdua akhirnya berlayar mengikuti arah GPS. Saat dalam perjalanan, Deka menceritakan kalau dia berhenti dari tim Expendables karena dirinya tidak mau menjunuh orang lagi. Dia merasa bahwa setiap kali menjunuh, hatinya menjadi tidak tenang. Agar bisa mendapatkan ketenangan, maka Deka harus berhenti total dari kekerasan. Di lain sisi, tim Expendables telah sampai di kapal laut yang telah dibajak oleh Rahmat. Namun anehnya, kapal tersebut terlihat sepi dan mencurigakan. Setelah itu, pasukan Rahmat pun melucuti semua senjata tim Jinnah dan mengurungnya di sebuah ruangan. Ketika sama-sama kesal karena telah dikurung, mereka mulai saling mencurigai satu sama lain. Mereka menduga kalau rencana penyergapan ini telah dibocorkan oleh seseorang. Dan selagi mereka berdebat, tiba-tiba tangan kanan Rahmat yang bernama Bok Bin mendatangi mereka semua. Lalu Bok menanyakan siapa pemimpinnya. Mars pun menjawabnya kalau dialah pemimpinnya. Ketika bertemu dengan Rahmat, dia memaksa Mars agar membebaskan Lee Yong-bae dari penjara CIA. Mars pun segera menghubungi Russo supaya prosesnya bisa dipercepat. Karena jika tidak, maka Rahmat akan menghabisi seluruh tim Expendables termasuk Mars. Di sisi lain, terlihat Christmas dan Deka sudah tiba di dekat kapal. Namun di situ Deka tidak ikut naik dan memilih untuk pulang saja. Dan Christmas pun memaklumi keputusan tersebut.
Kemudian Christmas mulai masuk ke dalam dengan sangat tenang sambil melacak keberadaan teman-temannya. Tetapi karena penjagaan di situ sangat ketat, dia pun tidak punya pilihan lain selain menghabisi mereka dengan senyap. Setelah menghabisi sebagian para penjaga, Christmas sedikit bingung karena senjata tim Expendables ada di dalam ruangan itu. Dia pun akhirnya tersadar kalau teman-temannya sedang disandra. Di saat yang bersamaan juga, Rahmat mendapat laporan dari Bok tentang kedatangan Christmas. Seketika itu juga, Rahmat langsung menyuruh para pasukannya untuk memburu dan menghabisi Christmas. Lalu dengan cepat, Christmas mengambil salah satu motor bersenjata di situ, kemudian segera membabi buta menghabisi para pasukan Rahmat. He's on the stern. Ketika situasi sudah menyudutkannya, tiba-tiba Deka pun datang dan membantu Christmas demi menebus dendam Barney. Di saat yang bersamaan juga, para tim Expendables sedang memikirkan cara untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Setelah diamati dengan seksama, ternyata mereka menemukan sebuah lubang kecil yang ditutup dengan pintu besi berbentuk segi empat. Lalu di situ, Isi mengatakan pintu itu harus terkena air karena sistemnya memang dibuat seperti itu. Seketika, Tollroad yang dari tadi sudah menahan ingin buang air kecil, dia pun langsung membasahi pintu itu dengan air seninya. Saat mereka berhasil keluar, Christmas dan Deka justru memasuki ruangan tersebut. Namun sialnya, Gina dan timnya kembali dihadang oleh pasukan Rahmat, sedangkan mereka tidak berbekal senjata sama sekali. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Deka dan Christmas yang langsung menghabisi pasukan Rahmat. Setelah itu, tidak lupa Christmas memperkenalkan Deka kepada semua teman-temannya. Dan di situ lalu mereka merencanakan strategi. Karena bom nuklirnya sudah mulai aktif dan mereka kini hanya mempunyai waktu sebanyak 27 menit untuk segera menghabisi Rahmat dan pasukannya. Hal yang pertama mereka lakukan adalah membuat distraksi dengan sebuah radio yang disambungkan ke bom rakitan sebagai pengalihan.
Christmas di situ menanyakan tentang detonator bom kepadanya. Rahmat mengatakan bahwa detonatornya berada di tangan Ocelot. Tidak lama kemudian, pihak CIA datang dengan membawa Lee Yong-bae untuk ditukar dengan Mars. Namun tiba-tiba terlihat Lee Yong-bae ketakutan saat melihat Mars. Bye. Di situ terungkap kalau ternyata Mars adalah Ocelot. Dia pun segera menembak Lee Yong-bae karena dirinya memiliki bukti kejahatannya selama ini. Melihat hal tersebut, tentu saja Christmas dan yang lainnya pun sangat marah. Jadi selama ini ternyata mereka selalu menjalankan rencana Ocelot. Setelah itu, dia menembak helikopter Mars dengan peluncur roket dan membuatnya tidak bisa kabur melarikan diri, serta tidak punya pilihan lain selain mematikan bomnya. Namun sungguh tidak disangka, Mars justru membuang detonator nuklirnya. Setelah itu, dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi seluruh tim Expendables. Karena amunisi mereka saat ini tidak cukup dan kondisi toll road semakin memburuk, Deka pun mengusulkan untuk kabur menggunakan kapal kecilnya. Granata! Telat, drop. Ketika semua tim sudah berada di kapal Deka, Christmas justru memutus tali yang mengikat kapalnya. Dia memilih untuk mengorbankan diri karena bomnya sebentar lagi akan meledak. Christmas pun menyuruh timnya untuk pergi sejauh mungkin, sedangkan dirinya akan menghentikan kapal besar tersebut supaya ledakan bomnya tidak membahayakan seluruh umat manusia. Mars pun tidak tinggal diam. Dia langsung segera mengerahkan semua pasukannya untuk menjalankan kapalnya dan menghabisi Christmas. Ketika Christmas sudah terpojokkan dan terus dihujani timah panas oleh pasukan Mars, tiba-tiba ada sebuah serangan misterius yang membantunya dan menghancurkan semua pasukan Mars. Mars yang kini hanya tinggal seorang diri, dia pun mengajak berduel dengan Christmas 1 lawan 1. You're about to join him. Dan ternyata serangan yang membantu Christmas ini adalah serangan helikopter yang dikendarai Barney. Christmas yang masih bingung kenapa Barney masih hidup pun langsung naik ke helikopter dan langsung menghancurkan kapal lautnya agar tenggelam ke dalam laut. Hal itu supaya bomnya meledak di dalam laut. Beberapa hari kemudian setelah itu, para tim Expendables kembali berkumpul di bar langganan mereka sambil merayakan kehadiran Barney yang bangkit dari kematiannya. Kemudian, film pun berakhir.